Mbah, saya ini mau merantau, mau mencari pegangan. Pegangan apa kata mbahnya itu? Ya, dibekalin lah Mbah, apa ilmunya gitu. Kalau bisa sih saya minta ilmu kebal atau sakti katanya. Nah, si mbah itu kalau mau ada sakti nih bisa menghilangkan. Apa itu mbah katanya? Mencuri tali pocong mayat yang masih gadis atau masih perawan. Tapi meninggalnya di hari Jumat Legi. Akhirnya ketiga kali saya gali, papan saya cabut, bukan saya tarik ini, saya cabut, saya penasaran kan ya. Saya cabut, saya taruh di atas. Saya baterai nggak ada. Nah ini kemana mayitnya, kata saya. Selamat malam Mas Begi. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Begi? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Mas Begi asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa Timur. Kesibukan hari ini sekarang Mas Begi apa Mas? Kesibukan sekarang masih nganggur lah. Hal apa yang mau Mas Begi ceritakan? Ini cerita masa lalu agak menyeramkan lah ceritanya ini. Dulu itu di masa masih muda ya, masih sekitar umur 18 tahunan lah. Kalau orang Jawa itu bilang kalau mau merantau harus punya persiapan. Dalam arti punya persiapan itu jangan sampai merantau di kampung orang itu baratnya kosong lah. Kata orang Jawa itu seperti itu. Jadi kita nimbrung-nimbrung ke teman, ada 2 orang teman saya namanya Gunawan sama Rizky. Kalau boleh tahu waktu itu setnya itu pada tahun berapa? Ya kira-kira tahun 91. Nah awal mulanya saya tuh pengen merantau intinya. Namanya masih anak muda pengen merantau, mau nyari kerjaan, cari-carilah namanya ilmu. Ilmu itu sebenarnya kita nggak tahu ilmu apa-apa itu. Nah teman saya si Gunawan itu ngajak si Rizky, Ki, ayo di rumah orang tua aja. Kalau mau merantau ke Jakarta atau ke Pekanbaru. Tapi mungkin kita ke Jakarta dulu. Nah, habis itu malamnya saya ketemu si Rizky sama Gunawan, cuman saya nggak negur. Anak 2 itu mau kemana? Itu saya ikutin terus perjalanan itu sampai jalan dulu belum ada motor, masih jalan. Sekitar ya lebih dari 2 kilo lah perjalanan dari rumah ke orang tua itu. Nah, habis itu saya ikutin terus. Sesampai sudah rumahnya orang tua itu, duduklah, itu dimanggain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Masuk dek katanya. Masuk 2 orang, masuk. Tapi saya enggak ikut masuk karena teman saya yang 2 orang itu enggak tahu saya. Kan gitu. Oh jadi ceritanya Mas Begi ini membututi? Iya. Ngikutin temen 2 orang itu, habis itu masuk, pintu ditutup. Nah, singkat cerita saya nguping. Kalau orang Jawa bilang nguping ya, apa kalau itu ya? Nguping lah ya, dengerin dari luar, dari luar rumah. Kata teman saya itu gini, Mbah, saya ini mau merantau, mau mencari pegangan. Pegangan apa kata mbahnya itu? Ya,
dibekalin lah Mbah apa ilmunya gitu. Kalau bisa sih saya minta ilmu kebal atau sakti katanya. Sampai di situ saya dengar, lah kalau emang mau kepingin bener-bener sakti, itu syaratnya berat le katanya. Syaratnya apa Mbah? Digituin dua orang itu teman saya si Rizky sama Gunawan itu. Nah habis itu diceritakan ada untuk puasa gantung katanya. Disuruh puasa gantung. Wah kalau puasa gantung kayaknya berat Mbah. Puasa gantung tuh kayak gimana? Puasa gantung itu sejenis kelelawar lah. Puasanya itu ya dibilang gantung itu kakinya di atas, kepala di bawah. Itu namanya puasa gantung. Nah dari situ, kalau itu saya nggak mampu Mbah, yang lain aja katanya. Yang lain apa yang disuruh nyari rantai babi. Tapi sempat di situ nggak ada rantai babi itu, temen nggak dapet. Gimana nyarinya Mbah, babi hutan itu nggak ada. Namanya anak masih pada polos, belum paham hal-hal seperti itu kan ya. Entah. Nah si Mbah itu kalau mau ada sakti ini bisa menghilangkan. Apa itu Mbah katanya? Mencuri tali pocong mayat yang masih gadis atau masih perawan. Tapi meninggalnya di hari Jumat Legi. Kalau orang Jawa Timur bilang Jemah Legi. Nah, lah di mana ini nyari orang itu? Tapi saya masih dengerin terus. Selesai teman-teman itu udah percakapan sama si Mbah yang orang tua itu, pulang saya mikir. Jadi kepikiran terus di rumah. Itu kok sampai nyari pocong itu bener apa enggak ya? Sakti bener apa enggak ya? Selalu saya tanda tanya seperti itu tiap malam itu. Tiap malam tidur, kapan ada orang mati gadis itu? Kan lama itu, jangkauannya lama. Mikir. Singkat cerita, saya main ke daerah lain lah. Bukan di kampung saya, tapi di kampung orang lain. Ya sekitar lebih dari 2 desa lah, jauh itu kejadian itu. Nah di situ saya lagi dengar malamnya itu, siangnya ada orang meninggal, anak SMA kelas 2. Mas gadis itu pikiran saya, tapi teman saya yang cerita. Nah itu meninggalnya kenapa? Dia itu pulang sekolah sakit perut langsung meninggal. Oh iya. Nguburnya di mana itu? Tapi pikiran saya udah nggak karu-karuan. Dengar itu pokoknya pikiran saya, masa iya sih tali pocong itu sakti bener? Kalau emang sakti ntar malam mau saya curi itu. Kan punya kepikiran kayak gitu terus. Nah singkat cerita saya pamitan cepet-cepet. Tapi pamitan pulang. Tapi saya nggak pulang. Nyari kuburannya dulu yang baru. Itu. Namanya itu yang meninggal itu. Nah disitulah saya cari kuburan, udah ketemu, pulang saya punya kepikiran ntar malam mau saya curi. Nah habis itu nyampe rumah saya mikir aja, nekat malam itu nekat. Hari pertama itu saya nekat ke sana. Itu baru 2 hari ya, 2 hari tahlil kalau orang Jawa, baru malam kedua. Saya nekat, saya ke sana, terang itu, terang bulan, suasana itu. Tapi kalau di desa itu kuburannya itu seram lah, nggak seperti di kota ada lampu. Ya. Kalau di desa itu kan nggak ada lampu, cuman pakai lampu. Zaman itu petromak gitu. Jadi orang yang, nah kuburan itu nyampe sana ternyata dijaga pihak keluarganya ya takut dicuri itu tali pocongnya sebenarnya. Soalnya itu ceritanya ya mungkin ya menyeluruh lah cerita itu. Mungkin karena belum 7 hari juga. Iya, harus jaga itu sampai 7 hari. Nah, di hari pertama saya ibaratnya saya tengok ke sana, saya survei, ada yang jaga 6 orang.
Saya tunggu sampai jam 12 malam, orang itu nggak pulang-pulang. Akhirnya saya pulang. Besok nunggu besok lagi. Singkat cerita saya paginya itu ke sana lagi, ke kuburan lagi. Kalau seandainya kita curi siang, pasti orang di sawah itu tahu. Ini harus bisa malam. Kalau nggak malam ya mau subuh itu. Punya pikiran ke situ. Lihat suasana sana rame apa enggak gitu. Nah, yang kedua harinya saya ke sana lagi, masih dijaga lagi. Masih dijaga. Nah, habis itu nggak lama saya, karena masih dijaga langsung pulang. Nyarilah teman saya Gunawan sama si Rizky itu. Gun, bener apa ya? Sing ceritane kok sing cerita kae jare nak nyolong tali pocong ku sekti. Ya bener. Cuman nyarinya kemana katanya. Nah, aku diem aja karena aku udah punya tempat yang mau saya curi itu tuh. Ibaratnya udah punya inilah target itu ya, punya target, udah kepengin saya curi. Nah, malam ketiga itu saya ke sana udah 5 harinya ya, 5 hari orang meninggal itu. Aduh, waktu ini tinggal 2 hari. Ini gimana ini kalau dijaga terus sampai 7 hari, sampai dijaga berarti gagal ini pikiran saya. Terus itu habis pulang dari kuburan ketiga hari itu cuman sebentar lagi itu. Habis isya ke sana masih ada. Udah putus asa itu. Kiranya udah putus asa mau nyuri itu udah putus asa siang itu. Kok dijaga terus gimana pulangnya sampai jam berapa ini orang-orang ini. Ternyata saya tanya info-info pulangnya pagi. Nah berarti saya nggak bisa nyuri ini. Nah singkat cerita besoknya lagi dari jam 3 sore itu hujan, gerimis tapi habis maghrib tuh deras hujannya. Petir itu nyambar-nyambar, kuburan tuh gelap gulita. Saya bawa baterai, perjalanan dari rumah saya itu ya sekitar hampir 1 jam lah. Saya dari rumah itu jalan ke kuburan itu hampir 1 jam lah. Ya itu lewat sawah-sawah, nggak boleh lewat jalan raya saya, lewat sawah. Berarti jauh banget. Jauh lah itu. Ceritanya itu 1 jam nyampe sana hujan gede. Saya intip dari sawah itu ada gubuk, saya intip. Udah nggak ada yang jaga apa ya? Kok lampunya nggak ada? Akhirnya saya masuklah kuburan. Saya cari itu satu persatu, malam kan bawa baterainya kecil, jadi takut salah kuburan. Saya cari dulu, saya ingat bahwa kuburannya itu dekat pohon yang gede, namanya pohon kepoh, kayak seperti pohon randu itu, yang gede, kepoh namanya itu. Ketemulah situ, baru saya bacalah sebisanya lah, kayak ritual gitu. Ya saya bawa dupa apa yang bawa itu. Habis itu baru mau menjalankan menggali itu. Saya udah siap dari rumah bawa pacul saya. Tapi nggak tahu itu persyaratan dari mbahnya itu bawa pacul apa enggak. Orang saya kurang jelas di luar dengerin waktu saya nguping. Jadi intinya saya bawa pacul. Di saat saya cangkul dari kuburan itu kan nggak dari kepala, dari kakinya dulu itu. Saya gali itu sampai napas ya, sampai ngos-ngosan lah yang gali, takut ketahuan orang, sampai pokoknya pikirannya udah nggak karuan, pengen cepat dapat pocong itu, sekeras mungkin saya galinya. Saya gali, ketemulah tutupnya mayat itu, yang papan itu yang ada 7 itu. Kan kalau di Jawa itu pakai papan yang lebar-lebar, nggak pakai bambu, nggak pakai papan. Nah, dapatlah udah setengah galian itu, kuburan itu, saya tarik papan 1 itu. Di saat saya tengok pakai baterai, nggak ada kakinya itu, nggak kelihatan. Akhirnya saya gali lagi,
Papan yang kedua itu saya tarik lagi, saya tengok lagi, masih nggak ada, nggak kelihatan mayitnya. Akhirnya ketiga kali saya gali, papan saya cabut, bukan saya tarik ini, saya cabut, saya penasaran kan ya, saya cabut, saya taruh di atas, saya baterai nggak ada. Nah ini kemana mayitnya, kata saya. Akhirnya saya kayak nafsu ya, orang nafsu, empat-empatnya saya tarik gitu. Saya tarik, di situ saya melihat asli nyata penampakan itu, mayitnya itu duduk nyender di pojok gini. Itu udah berlumuran darah apa aja itu. Saya langsung naik itu dari kuburan, nggak jadi ngambil. Karena nggak jadi ngambil itu saya melihat itu ibaratnya mana ya? Dibilang takut nggak takut, cuman kasihan mayitnya itu nyender seperti gini lah, nyender kayak seperti gini, nyender itu di pojok. Terus muka ini udah hancur, kayak darah itu ngocor. Aduh, pokoknya nggak sampai ke kain kafannya itu kan berdarah semua. Loncat saya dari kuburan itu mau lari situ. Nah itulah kejadian di situ saya ketemu ada 3 kunti sama pocong itu. Waktu Mas loncat ada kunci sama pocong ya? Ya sekitar udah lari sekitar udah 10 meter lah. 10 udah keluar dari kuburan itu. Jadi baru ketemu. Ditinggal aja lah. Ditinggal, betul itu ditinggal. Karena saya mau ngambil, kasihan mayitnya itu udah apa ya, udah nyender gini lah, duduknya itu kayak apa ya, kayak kasihan lah, kayak habis dihajar gitu tuh lukanya itu, luka dari mukanya, badannya itu berlumuran darah sampai kain itu. Nah itu lari sekitar udah 10 meter, dihadanglah 3 makhluk halus itu, pocong sama kunti. Kuntinya 1. Kunti itu bukan berwarna putih, bukan pakaiannya, warnanya merah. Kalau yang pocong putih, kalau yang kuntinya itu warna merah. Itu yang paling galak ya itu. Sampai saya muntah nggak karuan lah ibaratnya. Kena serangan tuh. Habis itu berantem sama saya dari jam 11 itu sampai jam 2 lebih lah. Berantem gimana? Berantem karena saya mau pulang itu dihalangi. Itu berantem sampai saya pernah diajarkan dijazahi sama kiai lah intinya saya. Dikit-dikit saya punya amalan yang untuk mengalahkan hal-hal kayak gitu tuh pernah diajarkan. Jadi saya baca di situ. Nah si kunti tadi yang pakaiannya merah itu 3 kali hancur itu hidup lagi. 3 kali hancur itu kena pukulannya hidup lagi. Oh sempat dipukul berantem? Iya berantem. Seperti orang berantem itu kayak film-film yang itu kayak itu. Seperti film horor lah ceritanya. Tapi itu nyata. Itu di kisah kehidupan saya nyata karena saya kepingin punya lah ilmu kayak itu. Ternyata itu enggak lah, itu sebenarnya enggak boleh lah. Nah dari situ saya paham hal-hal seperti itu kan gara-gara berantem kayak itu. Berantem itu kalau si pocong ini kalah. Kalahnya itu hanya sepele gitu. Dia takut sama kodok sebenarnya. Iya, itu serius itu. Boleh dicoba itu. Pocong itu kalau dikasih kodok itu malah pergi dia itu. Lari, loncat-loncat. Gak tahu gimana. Itu pocong itu ya nggak tahu takut atau geli ya. Kita nggak tahu. Intinya dia itu kalau yang kuntilanaknya itu emang benar-benar inilah. Benar-benar apa ya. Pokoknya kalau yang merah itu benar-benar dia itu sadis. Berani. Akhirnya setelah berperang itu gimana lanjutannya? Dengar apa ya, kalau orang Jawa talqim di setengah 3 itu kan udah talqim bunyi kayak kori itu. Nah itu
kaburnya di situ, selesainya itu. Perangnya tuh kronologinya kayak gimana sama si kuntilanak merah itu, Mas? Kalau kelihatan nyata ya, mungkin yang berantemnya seperti orang berantem tuh tonjok-tonjokan. Karena itu kan nggak bisa secara dohir, banyak kan berantemnya kan secara batin. Hal-hal seperti itu nggak bisa dinyatakan dohir, kita berantem kayak gitu nggak bisa, karena dia kan seperti Dia kita. sempat hilang apa hancur apa gimana? Sampai 3 kali. Kalau hilang sih enggak, dia itu waktu itu dia ngelawan terus sampai udah jarak dekat gini, cuman dia nggak bisa nyentuh saya. Di situ kita bacain itu terus, dia nggak nyentuh saya, hancur, terus balik lagi, ketawa lagi, ngek gitu terawa. Aduh, itu berhentinya berantem itu denger yang kori itu, iya, tahu ke malam itu udah mau subuh lah, itu jam 2:30 ya sekitar itu. Nah, habis itu perjalanan pulang itu, sampai di rumah itu saya itu berpikiran terus, takutnya ya dihantui. Nah itu dihantui seperti kayak gitulah, dihantui terus. Nah sampai sholat subuh itu pun saya di masjid itu sholat tuh kepikirannya ke sana. Ini saya benar apa enggak, yang saya lakuin ini benar apa enggak gitu. Ini hanya cerita pribadi saya ibaratnya ya. Kalau ada yang sama ya mungkin nggak tahulah ya. Intinya ini cerita diri saya sendiri. Nah habis itu sholat tuh pulang pagi itu informasi dari desa lain itu udah ramai dari kepala desa, pamong desa sampai kepolisian. Karena pembongkaran. Iya, pembongkaran makam itu. Tapi anehnya masjid itu lurus, jadi udah nggak duduk lagi. Jadi Mas sempat tahu informasi apa ke situ lagi? Nggak, itu informasi dari orang tua. Orang tua cerita. Itu cerita katanya ada makam dibongkar. Dibongkar itu kok anehnya kok nggak diambil, apa yang dicuri kok nggak ada. Itu loh, itu masih utuh. Katanya diambil pocongnya, kok pocongnya masih utuh. Tali pocongnya itu di situ itu. Nah, soal pembongkaran makam ini, teman Mas yang sebelumnya ke Simbah tahu nggak? Itu nggak tahu. Nggak tahu. Teman saya nggak ada yang tahu. Tahu itu udah sekitar ya, saya ceritakan tuh sekitar 1 tahun lah, 1 tahun kemudian lah baru saya cerita. Mau berangkat merantau lah baru saya ceritakan. Nah, setelah kejadian itu, Mas ada kejadian apa lagi? Nah, setelah itu kan punya pemikiran. Saya punya pemikiran merasa diri saya ini salah ya. Jadi saya niat pengen ke kuburan. Nah, sesudah nyampe perjalanan itu jauh lah ya, melalui sawah-sawah, rintangannya banyak lah yang kita ular apa itu pasti ada di sawah itu kalau malam. Apalagi nggak pakai baterai waktu di saat mau minta maaf itu. Nah, udah sampai di kuburan, barulah saya berdoa. Saya doain tahlil. Nah, udah selesai di kuburan, pulang. Nah, setelah itu udah sekitar 2 minggu lah ya. Tapi namanya orang habis melakukan itu kan nggak bakalan lupa. Terus keingat. Merasa salah kita itu, saya minta maaf itu dimaafin apa enggak, itu kan namanya orang udah meninggal ya. Kita minta maaf sama orang meninggal. Nah disitulah jadi kepikiran terus. Sampai sekitar 1 minggu
1 minggu masih punya pikiran yang ganjal, pikiran itu ganjal terus. Nggak tenang lah hidup itu. Karena punya kesalahan yang seharusnya nggak layak kita lakukan itu. Dan sampai di situ udah habis malam Jumatnya saya doain saya tahlilin dari rumah. Habis saya tahlilnya itu sekitar habis sholat isya, tapi sholat isya saya itu kebiasaan malam, nggak pernah ikut berjamaah, itu baratnya jarang lah. Yang sering itu ya jam 11 malam, jam 10 malam, kadang jam 12. Nah di saat itu saya sekitar jam setengah 12 saya tahlil di rumah, saya doain. Namanya orang berdoa sampai ngantuk banget. Mata itu belum selesai tahlil itu sampai udah ngantuk lah. Saya ketiduran di tempat sholat. Di tempat sholat itulah saya bermimpi itu sampai, mungkin itu kesalahan saya ya, masuk lubang itu yang sangat dalam. Lubangnya itu seperti sumur tapi dalam banget lah pokoknya. Ibarat dilihat dari atas itu nggak kelihatan. Di situ tuh masuk di dalam lubang itu saking dalamnya, cuman ada 3. Yang satu itu anak kecil, yang satunya naga. Ular naga itu yang besar itu, yang naga. Bukan ular kayak ini, bukan naga. Ular naga baru saya. Nah, di lubang itu ular naga itu mau makan saya loh. Mau makan saya mau minta tolong ke siapa, sedangkan cuman ada anak kecil. Nah, tapi yang 2 itu anak kecil sama naga itu mukanya saya. Wujudnya itu mukanya saya. Anak kecil itu ya mukanya saya, naganya ya mukanya saya. Nah, saya mau minta tolong karena saya mau dimakan naga itu. Anak kecil itu saya mintain tolong ya nggak mungkin, orang dia gedean saya, sedangkan naganya itu gede. Nah, itu efek dari pokoknya perbuatan saya itulah. Sangat dosanya ya waduh itu pokoknya dosa lah, kita berdosa intinya di situ, merasa diri saya salah ya, sampai mimpi ke bawah mimpi itu kayak nyata mimpi itu. Jadi kayak kehidupan nyata, bukan kayak mimpi lah. Si sosok anak kecil dan naganya ini melakukan apa maksudnya? Itu cuman melihatin saya aja. Tapi kalau si naga ini mau berhasil mau makan saya. Nah, sudah kejadian itu sampai subuh dibangunin sama ibu saya. Tempat sholat itu. Dibangunin, saya mikir, kok semalam mimpi kok serem banget gitu ya. Pagi harinya jam 9 saya silaturahmi ke kiai itu, saya tanyakan. Udah ketemu sama kiai, saya nanya, "Mbah, semalam itu..." Tapi sebelum saya cerita itu, saya cerita kejadian dulu. Kejadian saya awalnya nggak mau cerita karena saya takut urusan sama kepolisian. Nah, saya cerita sama Mbah Yai. Mbah, saya itu pernah gali kuburan, mau ngambil tali pocong. Buat apa katanya? Biar sakti kata orang. Gak ada ilmu sakti dari itu, gak ada katanya. Gitu. Buat apa? Nah, saya gitu. Tapi saya nggak dapat kok Bang. Terus, nah, habis terus tuh saya udah lama itu Mbak. Tapi masih ke bawah pikiran saya terus. Sampai saya kirim tahlil 2 kali, di kuburan sekali, di rumah sekali. Habis itu ketiduran Mbah, saya bermimpi. Mimpi itu saya dijeburin ke lubang yang sangat dalam pokoknya. Pokoknya orang manggil aja nggak bakalan denger itu Mbah. Lubang itu sangat-sangat dalam. Nah, di situ saya ketemu naga sama anak kecil Mbah. Mukanya kayak saya. Yang anak itu naga juga kayak saya Mbah. Oh itu ya kata dia kan itu. Oh iya itu. Kamu pengen tahu katanya. Iya Mbah.
Tahu nggak kamu? Kalau naga itu dosa besar kamu. Kalau yang anak kecil itu perbuatan baikmu. Jadi nggak seimbang saya itu hidupnya. Jadi dosa itu besar wujudnya naga. Anak kecil itu perbuatan baik saya. Baru saya nangis itu. Habis itu ya perjalanan itu emang sangat aneh lah buat saya. Makanya saya ingetin aja sampai hari ini juga ya, itu nggak pernah saya lupa cerita. Jadi yang seperti itu udah nyampe Mbah Yai, Mbah supaya saya bisa melupakan, itu gimana Mbah? Kasih aja doa terus. Alhamdulillah mungkin udah ada 2 bulan kemudian, saya itu nggak sengaja saya hobinya mancing. Nggak sengaja saya mancing. Nah, mancing itu ikan mau makan itu kan mau maghrib kalau di kali itu. Kalau siang itu makannya kurang lah. Ya, yang mau maghrib itu kalau orang Jawa kan nggak boleh keluar, surup sandek kolo katanya. Itu sandek kolo itu ibaratnya tempatnya apa ya, makhluk halus keluar lah. Itu kalau orang Jawa bilang gitu. Nah, tapi saya maksa karena ikannya makan banyak. Datanglah seorang perempuan itu nggak tahu orang atau hantu ya, saya nggak tahu ya. Bilang, Mas, udah mau maghrib, pulanglah katanya. Pulang, saya tahu lah ini. Tar dulu Mbak. Lah, saya mikir, kok mau maghrib gini ada cewek di pinggir kali. Hari saya tahu lagi ini lagi masih. Tapi mukanya seperti yang orang meninggal itu, yang saya gali. Mukanya itu. Pertama cantik. Nah, saya lihat yang pertama itu cantik. Giliran yang kedua dia masih ada, cuman kelihatan separuh gini. Giliran saya udah beresin pancing, udah denger adzan itu belum lah kori. Mau maghrib itu, saya tahu lah ini. Seperti apa yang saya lihat di kuburan, arahnya sini, tuh sampai joran sama ikannya itu saya tinggal, lari saya itu, maghrib itu kejar sama pikiran saya dikejar, cuman dilihat dong. Kejadian seperti sampai di situ saya nyampe rumah lari itu nggak sholat, maghrib itu sampai nggak sholat karena kepikiran pancing sama koja itu tempat ikan. Ini siapa ntar yang ngambil ini? Saya mau ngambil saya nggak berani ya, karena udah malam. Besok aja. Pikiran punya besok. Nah, sama temen gini. Namanya si Rasito itu temen. Tahu? Temenin saya lah. Ambil pancing. Soalnya pancing itu jorannya mahal tuh. Saya bilang itu. Bilang sayang banget. Tuh saya bilang itu, di mana? Di kali gitu. Ya udah, ayolah berdua ke sana. Malam jalan ke sana ngambil joran sama ikan itu. Tapi saya nggak cerita sama temen, takut nggak berani sih. Tapi saya pikir matanya udah ke sana ke sini lihat, takut kelihatan penampakan lagi tuh. Berarti itu. Saya sampai gini. Udah nyampe tempat pancing itu, si Rasito yang mau ngambil. Itu mau diambil, itu nggak bisa diambil itu ikannya itu. Jadi diangkat ini kayak nyangkut itu. Manggil saya, Mas, ini ikannya nih nggak bisa diambil kayak nyangkut apa ya? Yes, saya ke situ. Nah, yang tahu teman saya itu tahu tapi dari seberang kali sana, nggak dekat. Awalnya di sini tapi di seberang kali sana. Teman saya itu nggak ngomong, udah nggak bisa ngomong narik tuh, karena lihat itu mungkin. Saya lihat ini, giliran ini enteng kok, masa aja nggak bisa diambil, saya angkat sendiri enteng, karena saya nggak lihat. Ya udah balik, lah saya ajak balik itu pegangan kaos ini, sama saya jalan itu, teman saya sampai megangin kaos itu sampai, nah,
Nah kok saya ajak ngomong di jalan nggak ngomong, ini temen ini ada apa? Habis itu nyampe warung minum tuh air dulu. Air mukanya ini udah merah ketakutan itu loh, pucet pokoknya. Baru cerita dia di warung. Kampret katanya. Kampret kenapa? Saya tanya. Itu tadi saya lihat itu ada orang berbaju putih. Tapi mukanya hancur, katanya. Mukanya hancur. Astagfirullah. Dalam hati saya, kok sama saya dia dilihatin ya. Tuh, si Rasito tuh cerita kayak gitu. Nah, dia itu rumahnya jauh sama saya sebenarnya. Habis lihat tuh dia makan dulu di rumah, mandi di rumah saya. Mau pulang itu nggak berani, udah jam 11 malam. Anterin lah saya mau pulang. Dah, motor lagi di bawah, mau ponakan nih gimana toh? Ya jalan kaki ntar ngelewatin kuburan itu, kata saya. Ya udahlah, ayolah kasihan anakmu kecil lah. Saya nekat itu, saya anterin. Nyampe di Bruk itu rumahnya ngelewat jembatan kecil itu namanya kalau orang Jawa Bruk, bukan jembatan, Bruk itu. Nyampe Bruk itu berhenti sejenak si Rasito. Nah, dibilang gini, tuh Mas, kok ada kresek yang warna hitam itu, plastik. Iya. Itu kresek itu warna hitam apaan di tengah jalan tuh? Saya bilang, paling orang dari pasar sayurnya jatuh toh. Enggak kok, bisa jalan katanya. Yang bener, saya nggak lihat kok. Itu kreseknya tuh di tengah jalan. Bilang, ayolah samperin. Kita samperin sama Rasito itu berdua. Sampai di situ tuh mau saya pegang gini. Itu sampai nolak gini, lidahnya panjang banget itu. Namanya lari itu saya mau ngambil teman saya di belakang. Akhirnya saya kan lari ke belakang nubruk sama teman saya itu. Dua-duanya jatuh gara-gara lihat kepala dibruk itu. Itu bukan kresek, kepala orang, tapi lidahnya yang panjang. Mata sih biasa, nggak merah nggak apa, cuman lidahnya aja yang panjang. Kepala aja kayak kresek, rambutnya warna hitam itulah. Cuman nggak ngadep, waktu itu kan ngadepnya ke arah timur ya, kita dari barat ya. Teman saya yang lihatnya plastik di tengah jalan, tapi dia berhenti karena plastiknya goyang-goyang gitu. Padahal rambut malah mau saya pegang itu, noleh. Aduh, nengok ke saya gini, saya ya langsung loncat nubruk si Rasito itu sampai, itu sampai gimana ya, sama Rasito itu sampai kayak orang berantem. Jadi mau bangun saya ditekan, dia mau bangun saya tekan gitu terus, ngeguling gitu loh. Karena takutnya itu ya. Panik ya. Ya panik. Tapi ada motor lewat, itu nggak ada kepala. Ada orang mau berangkat ke pasar itu. Nah itu ngapain 2 orang sampai disamperin orang ke pasar itu. Akhirnya ceritalah sama orang pasar. Ini udah sering Mas di sini, saya juga sering dilihatin tiap, biasanya sih malam Jumat, kalau nggak malam Selasa, kata orang pasar itu. Udah nggak kaget katanya, udah sering katanya. Oh ya, saya nggak jadi pulang, nggak jadi balik ke rumah saya, cerita sama Rasito. Nah disitulah mungkin cerita saya nyampe di situ harusnya itu. Cuman yang pengalaman yang pertama tadi nggak kuburan, ya untuk teman-teman jangan sampai niru itu kan tidak baik ditiru, karena itu ya dilarang sebenarnya lah. Oke gitu Mas. Ya, jadi terima kasih juga buat Mas Begi udah mau berbagi cerita ke setelah teman-teman Star Mana ini. Pengalamannya luar biasa sih menurutnya. Cerita zaman masih muda ya, Iya, waktu masih itu. muda, iya. Sekarang sudah akhirnya lebih membaik lah ya Pak ya. Iya. Ya, kita ambil positifnya, yang negatifnya kita tinggalkan saja. Tinggalkan, iya betul. Oke. Terima kasih banyak Mas Begi
sudah mau bercerita di Star Rumah ID. Saya Melki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.